Oke, halo semua, ketemu lagi sama gua di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan materi sistem kendali multivariable, yakni modeling state space untuk sistem mass spring damper. Oke, buat teman-teman yang udah mengambil mata kuliah fisika, pasti familiar sekali dengan gambar yang ada di sini. Ya, biasanya yang ditanyakan adalah berapa nilai F, berapa perubahan posisinya, berapa konstanta pegasnya, gitu-gitu ya. Nah, tapi sekarang kita coba menggunakan topik yang berbeda atau berbicara dengan topik yang berbeda untuk menentukan model state space dari sistem kendali ini. Ya, pada dasarnya semua yang ada di alam ini dapat dikendalikan, ada juga yang tidak, tapi mayoritas yang memiliki sifat non-linear. Cuman, di mata kuliah sistem kendali multivariable ini, kita tinjau pada waktu tertentu. Ya, supaya kita mendapatkan suatu pendekatan sehingga mendapat atau bisa meninjau secara linear. Oke, untuk mempermudah analisisnya. Nah, baik, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan untuk menentukan model state space adalah mendapatkan persamaan diferensial dari sistem ini. Oke, jika kita gambar ulang, ini adalah sebuah sistem MSD ya, gue singkat mass spring dam, yang mana diberi gaya ke arah kanan sebesar F, maka si M ini akan ketarik ke kanan dan akan mengakibatkan perubahan posisi yang semulanya M menjadi MX, dan B juga akan berubah posisinya, K akan merenggang, sehingga gue gambar ulang, B akan merenggang, terus K juga merenggang, dan si M itu memiliki posisi baru ya sebesar MX double dot dengan arah F. Oke, karena K-nya merenggang, otomatis ada perubahan posisi di sini. Gue tulis KX, dan si B juga merenggang. Gue tulis di sini BX dot, turunan dari si distance pertama. Nah, dari sini istilah yang perlu teman-teman ketahui bahwa X itu distance, turunan pertamanya adalah velocity, dan turunan dari velocity adalah akselerasi. Oke ya, dari sini kita bisa implementasikan ke dalam hukum Newton 2, di mana resultan gaya pada suatu sistem itu bergantung dengan massa dan percepatannya. Oke, kita kumpulkan gaya-gaya yang ada pada sistem ini, yakni Ft. Oke, ada hubungannya dengan waktu. Saat F tertentu, dia gayanya berapa, saat F sekian, dia gayanya berapa. Nah, karena F-nya itu ke kanan, dan si pegas dan dampernya ini memiliki gaya balik, gaya menolak atau mengembalikan ke posisi semulanya ke kiri, maka dia memiliki gaya yang bersifat negatif berlawanan dengan F-nya. Sehingga dapat kita tulis negatif BX dot negatif KX sama dengan M dikalikan dengan A. A di sini adalah akselerasi, sama dengan X double dot, maka gue dapat tuliskan X double dot di sini. Dan dari sini dapat kita jabarkan juga supaya mudah dipahami. Ini terhadap T, ini terhadap T, dan ini terhadap T. Menjadi Ft sama dengan, pindah ruas semua, menjadi Kx
DXT ditambah B DXT per DT, turunan dari XT, ditambah M DXT kuadrat ya, per DT. Oke, kita telah berhasil menentukan persamaan diferensialnya. Langkah selanjutnya adalah melakukan modeling. Perlu teman-teman ingat bahwa bentuk umum dari state space itu adalah X dot matrix sama dengan AX matrix ditambah BU matrix. Pokoknya semua yang notasinya besar itu dalam matrix. Dengan output sama dengan CX ditambah DU dalam matrix. Oke, jelas ya? Nah, untuk mendapatkan susunan atau bentuk umum dari state space seperti ini, maka yang harus teman-teman lakukan adalah menentukan terlebih dahulu mana input, mana output, dan mana state variable. Kita buat listnya di bawah, di mana inputnya itu adalah F, outputnya adalah pergeseran ya, berarti jarak. Terus state satunya itu adalah yang di-assign sebagai output, berarti X1-nya adalah XT, dan X2-nya itu yang bersifat dynamic. Gue assign si velocity aja ya. Oke. Sekarang bagaimana caranya kita dapat menentukan nilai X dot-nya ini? Yang isinya itu adalah X1 dot dan X2 dot. Caranya kita tinjau dari atas. Nilai X1 sama dengan XT, berarti DXT per DT adalah turunan dari X1. Sehingga kita dapat tuliskan X1 dot itu sama dengan DXT per DT. Oke, velocity itu adalah X2-nya, berarti ini sama dengan DXT per DT. Karena nilai X2 dan X1 dot itu sama, maka kita simpulkan bahwa X1 dot itu sama dengan X2. Oke. Nah, untuk mendapatkan nilai X2 bagaimana? Untuk mendapatkan nilai X2, kita perlu mengetahui fondasinya dulu, di mana X2 dot itu berarti turunan keduanya dari X1. X1 double dot. Atau D kuadrat XT per DT. Oke, karena X1 itu adalah XT. Oke, untuk mendapatkan X2 dot, kita tidak cukup informasi dari ini doang. Maka kita perlu melihat ke persamaan yang ada di atas, dan kita masukkan parameter-parameter yang telah kita ketahui, di mana F ini adalah U, XT ini adalah X1, DXT per DT itu adalah X2, dan ini merupakan X2 dot. Sehingga dapat kita tuliskan persamaan baru menjadi U sama dengan KX1 ditambah apa tadi? Gue lupa. BX2 ya. BX2 ditambah MX2 dot. Maka X2 dot itu sama dengan U per M minus K per M kali X1 minus B per M dikali X2. Oke, kita telah berhasil mendapatkan
X1 dan X1 dot dan X2 dot. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai Y. Yang ini. Seperti yang kita tahu bahwa Y itu sama dengan XT dan XT sama dengan X1. Sehingga Y juga sama dengan X1. Oke, kita telah berhasil mendapatkan Y-nya juga. Sekarang kita masukkan ke bentuk umum. Berbentuk matriks. Gua sekalian simpulin. Jadi, model state space-nya adalah X1 dot, X2 dot. Ini sebagai X. Terus X1-nya dia memiliki nilai 1 pada X2, berarti X1 di sini X1-nya berarti menjadi 0. Dan X2-nya bernilai 1. Sekarang X2 dot-nya dia memiliki nilai negatif K per M untuk X1 dan negatif B per M untuk X2. Terhadap X1 dan X2. Ini sama dengan ya. Sama dengan ini adalah A-nya, ini adalah X-nya. Oke. Ditambah nilai yang menempel dengan U. X1 dia nggak punya nilai yang menempel dengan U, maka kita tulis 0. Dan X2 yang menempel dengan U adalah 1 per M. Maka kita tulis di sini 1 per M. Dikalikan dengan U. Ini adalah B-nya, dan ini adalah U-nya. Oke, bentuk 1 telah kita selesaikan. Sekarang bentuk 2. Y sama dengan, mana tadi nilai Y-nya? Nilai Y-nya adalah sama dengan X1. Sehingga, karena dia tidak memiliki X2, kita tulis hanya di sini 1 dan 0. Terhadap X1 dan X2. Ini sebagai D-nya, C-nya, ini sebagai X-nya, dan D-nya karena dia tidak memiliki nilai yang menempel dengan U, maka kita anggap saja 0. Oke, ini D, dan ini adalah U. Oke, kita telah berhasil menentukan model state space dari sistem mass spring damper dengan nilai seperti ini. Di video selanjutnya kita akan coba bahas lebih dalam tentang bagaimana konversi sebaliknya. Jika diketahui state space-nya, bagaimana sih atau berapa sih transfer function-nya? Oke, karena terkadang jika kita ingin meninjau Bode plot, kita tetap harus menggunakan, atau root locus, kita tetap perlu menggunakan transfer function. Oke, dari gue sekian, semoga bermanfaat. Next video kita akan bahas lanjutannya. Dari gue sekian, wassalamualaikum.